siang Ibu Nilu. Selamat siang Pak Apa Hardina. kabar? Baik Pak. Ya, Ya. walaupun sedikit agak pusing ini Pak. Oh ya, nampaknya ini saya melihat ini Pak nampaknya Parlan serius. dan Ibu Hasna, ini Ibu Mungkin sudah ada yang mulai Ibu Nilu rekam, mau oke? sampaikan. Oh iya Pak, Bismillah, ini ingin sudah mulai rekam. ngobrol Oke, sedikit. silakan. Begini Pak, saya itu pada saat pembelajaran di kelas, saya melihat ada beberapa murid-murid itu Pak mengalami kesulitan belajar Pak. Di mana itu anak-anak, ada beberapa anak-anak itu yang memang lambat sekali, selalu bengong di kelas. Apakah dia tidak paham itu Pak? Maksudnya pelajaran yang saya maksud itu Pak. Di samping itu keterlambatan, kesulitan mereka itu mencerna apa yang saya sampaikan Pak. Jadi setelah saya lihat sedikit ini mungkin apa mereka tidak terlalu lancar dalam berbahasa atau seperti apa ini murid saya ini Pak. Jadi selalu itu saya lihat di kelas itu selalu terlambat daripada yang teman-temannya yang lain, baik dalam mengerjakan tugas ataupun mengikuti proses pembelajaran di kelas Pak. Seperti itu Pak. Ya, jadi ini masalah tentang kesulitan belajar murid yang ada di kelas Ibu. Iya. Sehubungan dengan ini, apa yang Ibu Nilu ingin bicarakan sehubungan dengan kesulitan belajar murid? Ya, jadi begini Pak, jadi karena anak saya ingin mengalami kesulitan belajar, jadi dalam pertemuan hari ini saya ingin sekali mendapatkan kira-kira hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk membantu murid saya ini Pak. Artinya membantu murid saya ini dalam mengatasi kesulitan dia dalam mengikuti pembelajaran di kelas Pak. Ya, dari percakapan kita saat ini, apa yang Ibu Nilu ingin dapatkan sehubungan dengan ini kesulitan belajar murid yang ada di kelas Ibu Nilu? Ya, jadi yang ingin saya dapatkan nanti adalah bagaimana anak-anak saya ini mampu menerima pelajaran saya dengan baik, mampu memahami tujuan pembelajaran saya. Artinya dalam hal ini saya mengharapkan bagaimana murid-murid saya ini tidak mengalami keterlambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu, Pak. Oh iya, apa sih ciri-ciri murid yang mengalami kesulitan belajar menurut Ibu Nilu? Ya, kalau menurut saya Pak, anak-anak itu kalau sulit dia menerima pelajaran itu dia selalu bengong Pak, malas, tidak ada motivasi untuk mau belajar. Terus pada saat proses itu dia tidak semangat Pak, seperti itu. Selalu kayaknya dia tidak bisa mengikuti proses itu dengan baik Pak. Jadi kadang kalau ditanya dia kebingungan seperti itu. Oh iya. Kira-kira Bu, apa yang membuat murid di kelas Ibu ini mengalami kesulitan belajar? Kalau menurut saya Pak ya, kayaknya banyak faktor ini Pak yang menyebabkan mereka mengalami hal ini. Bisa saja Pak karena mungkin pola-pola pembiasaan belajar mereka di keluarganya dari awal di SD barangkali Pak, terutama kegiatan menulis, berpikir itu masih sangat kurang. Ini saya dapatkan ketika anak-anak ini, terutama anak kelas 7 ini, mungkin pilihan juga. Bu Hasna dan Pak Parlan sudah mulai ya? Dari masalah ini Bu Ibu Nilu, kalau bisa diulang karena tadi rekamannya bermasalah. Ini alhamdulillah sudah jalan lagi. Tadi tentang kesulitan agak belajar murid terhambat. Ini sudah lancar. apa keinginan ideal murid? Apa idealnya murid yang atau murid seperti apa yang idealnya yang Ibu Nilu inginkan?
Ya, saya menginginkan murid yang paling tidak punya semangat lah, punya motivasi mau belajar, punya Oh semangat iya. belajar. Dengan mereka memiliki semangat belajar ini, saya yakin mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak. Jadi artinya mereka mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Jadi itu intinya. Selamat Karena gambar. mereka malas di kelas itu kayaknya sudah nggak bisa tuh pembelajaran, Pak. Jadi seperti itu. Oh iya, iya. Jadi idealnya ya ada semangat belajar Bu ya. Betul. Kemudian Nggak bagaimana apa-apa perasaan Bu Ibu nih dulu Made. setelah Ibu mau mengetahui ulang itu ada silahkan. muridnya yang Nanti mengalami Ibu harus ingat kesulitan untuk belajar? waktu editnya ya. Nggak apa-apa, silakan. Maaf, Pak. Oke. Bisa Iya, ya. Oh, kelompok mana Bagaimana tuh? bagaimana perasaan Ibu Nilu setelah mengetahui ada muridnya yang mengalami kesulitan belajar? ya Oh, perasaan saya gitu. yang pastinya Oh, saya oke. Iya. apa ya, khawatir juga, Pak. Jangan sampai ini terjadi berlarut-larut dengan peserta didik saya, jangan sampai seterusnya seperti itu. Jadi saya berkeinginan untuk menolong mereka untuk keluar dari rasa kesulitan-kesulitan mereka ini. Artinya saya mencoba untuk mencari tahu apa sih yang menyebabkan mereka sebenarnya di sekolah tidak bisa menerima pelajaran. Bahkan terkadang itu mereka tidak mengerti apa yang saya maksud. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Baiklah, jadi dari skala 1 hingga 10, ya kita sepakati misalnya skala 1 ini semakin ke 1 mendekati 1 berarti kesulitan belajar murid ini jelek. Kemudian semakin ke 10 artinya dia tidak mengalami tingkat Kesulitan. kesulitan belajarnya itu kecil. Jadi Ya. di mana posisi Ibu Nilu dalam mengatasi kesulitan belajar muridnya ini? Kalau Sehubungan saya dengan melihat skala murid, 1. kalau murid saya mungkin saat ini, kalau murid saya melihat dari posisi murid saya saat ini, dia itu berada di posisi 5, 5 masalah kesulitan belajarnya, Pak. Jadi itu yang ingin saya tingkatkan ini, kesulitan belajarnya ini. Bagaimana bisa mengatasi kesulitan belajar ini? Iya, jadi keinginan Ibu Nilu ingin mencapai skala berapa ini? Paling tidak 7 lah dengan kondisi ini. Artinya karena saya mau pelan-pelan seperti itu, untuk tahap awal mungkin 7 dulu, Pak. Dari tahap 5 ini Iya, iya. bagaimana bisa menjadi ke skala 7 anak-anak saya ini. Seperti itu. Iya, iya. Untuk mencapai skala 7, Bu, untuk mencapai skala 7, Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai skala 7 ini? Kalau kekuatan dari diri saya sendiri, Pak, saya punya motivasi. Saya harus bagaimana membantu peserta didik saya untuk keluar dari masalah-masalahnya ini supaya ke depan murid saya ini bisa menjadi generasi yang bisa sukses lah, Pak. Jadi saya menginginkan bagaimana bisa dia keluar dari masa kesulitannya dia ini. Nah, jadi saya memotivasi diri saya berniat untuk menolong mereka dengan berbagai cara-cara, apakah pendekatan-pendekatan yang saya lakukan kepada mereka. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Ya. Berikutnya, Bu, apa saja hambatan yang menghalangi Ibu Nilu untuk mengatasi kesulitan belajar murid untuk mencapai ke skala 7 ini? Hambatannya, Bu. Hambatan-hambatan saya adalah salah satunya kan anak-anak ini terlahir dari ragam latar budaya dan keluarga yang berbeda, Pak ya. Tentunya kesulitan saya kalau si anak ini tidak mau nanti diajak untuk tidak termotivasi. Jadi ketakutan itu modalnya bagaimana anak-anak ini tidak termotivasi setelah saya dorong barangkali. Selain hambatan itu, salah satunya adalah kan ini anak dari faktor keluarga yang berbeda, bahasa yang berbeda. Mungkin salah satu faktor komunikasi, kalau siapa tahu kalau dia memang tidak fasih berbahasa, nah saya juga tidak fasih berbahasanya, ini akan menjadi kesulitan saya dalam
apa namanya membantu dia ya. Tapi saya yakin dengan tekad yang kuat ini saya akan mencoba tetap membantu peserta didik saya seperti itu, Pak. Oh ya Bu. Bagaimana cara mengatasi hambatan dan gangguan untuk mengatasi kesulitan belajar murid ini? Pertama-tama yang saya akan lakukan adalah saya akan melakukan pendekatan persuasif kepada anaknya. Saya akan memotivasi anaknya terutama dulu untuk memunculkan semangat untuk mau belajar. Kemudian saya akan membimbing dia di mana letak kesulitannya. Sebenarnya kesulitannya letaknya di mana? Apakah memang dia tidak memahami materi saya ini karena mungkin metodenya yang dia tidak suka, atau memang mungkin dia tidak berminat dengan mata pelajaran itu karena cara penyampaian yang tidak dia suka seperti itu. Makanya mungkin di sini dengan menggali banyak informasi dari anak ini, saya akan kalau memang kesulitan belajarnya itu karena faktornya adalah karena dari saya sendiri, mungkin karena kurang menyenangkan buat anak ini ya, saya akan berusaha merubah metode-metode belajar saya. Nah, kalau memang kesulitan belajar ini muncul dari faktor lingkungannya, jadi saya akan melakukan pendekatan juga kepada pihak-pihak yang yang terdekat dengan anak ini, Pak, untuk membantu membimbing anak ini supaya bisa keluar dari masalah kesulitan dia dalam belajar di kelas seperti itu, Pak. Iya ya. Bagaimana strategi Ibu Nilu untuk mengatasi kesulitan belajar murid? Apa saja strateginya? Strategi saya yang pertama adalah kalau memang di sekolah ada waktu-waktu tertentu luang dan anak ini juga memungkinkan untuk diajak untuk berkomunikasi, saya akan memanfaatkan waktu-waktu itu untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak ini. Kemudian yang kedua, strategi saya adalah mungkin melatih cara-cara belajarnya seperti apa supaya anak ini bisa belajar terstruktur lah, artinya terarah kemana arah tujuan pembelajaran ini. Jadi dengan membimbing seperti itu, artinya step by step kepada anaknya, saya berharap anak-anak ini bisa mengerti ketika mereka masuk di kelas lagi, dia mulai dari mana untuk memahaminya, dari mana mereka memulai itu, supaya mereka tidak mengalami kebingungan-kebingungan seperti itu. Karena terkadang di kelas, Pak, walaupun anak itu sudah saya arahkan, misalnya, anak-anak coba kalian perhatikan ini, ikuti alurnya seperti ini, masih juga terkadang bingung. Jadi makanya saya, tapi tidak semua dalam kelas itu. Nah, saya juga akan mengajak temannya untuk gimana dia bisa keinginan untuk belajarnya kembali, ya. Jadi seperti itu, Pak. Oh iya ya. Kira-kira berapa lama jangka waktu untuk melakukan kegiatan ini? Kalau jangka waktu mungkin saya tidak bisa tentukan berapa lama, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya akan secepatnya untuk melakukan strategi-strategi ini supaya ya paling kalau secepat mungkin bisa 1 bulan. Kalau kalau memang kesulitannya dari si anaknya kesadarannya kurang, bisa saja lebih dari itu, Pak. Bisa sampai 2 atau 3 bulan. Iya. Karena ini masalah Bu ya. Ya, jadi penanganannya Berproses. ini. Anak ini harus proses latihan dulu dia untuk memahami itu. Iya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu Nilu ini? Apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya salah satunya paling tidak satu anak ketika di kelas antusias pertama, dia mulai menunjukkan semangat mau belajar, ya. Yang kedua, anak ini memahami apa yang saya bicarakan pada saat pembelajaran itu berlangsung.
Jadi mengerti apa tujuan pembelajaran kita pada hari itu dan mengikuti proses dengan pembelajaran dengan baik. Jadi seperti itu, Pak. Oh ya, apa komitmen Ibu Nilu terhadap rencana perbaikan dalam menyelesaikan masalah kesulitan belajar murid? Komitmen. Saya ya, saya harus menguatkan diri, memotivasi diri saya untuk terus pantang menyerah. Artinya dalam membantu kesulitan yang terjadi kepada anak-anak saya. Jadi saya harus tetap berkolaborasi baik dengan guru maupun pimpinan, bagaimana kita ini sebagai guru dalam membantu anak-anak. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Siapa yang dapat membantu Ibu Nilu dalam menjaga komitmen untuk mengatasi masalah kesulitan belajar murid ini? Yang pertama dari diri anak itu sendiri, ya, yang harus juga punya kesadaran diri, motivasi diri untuk mau berubah. Kemudian yang kedua, saya akan mungkin minta pertolongan yang utama wali kelasnya ya, karena saya itu guru mata pelajaran. Mungkin dengan dibantu oleh wali kelas juga membantu untuk melihat anak itu ketika di kelas, baik bersama walinya. Mungkin ini akan lebih banyak membantu saya dalam melihat perkembangan terhadap peserta didik saya. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Kapan kira-kira Ibu bisa melakukan rencana ini? Mulai minggu depan saya akan laksanakan ini, Pak. Secepat mungkin saya akan bisa laksanakan supaya jangan sampai berlarut-larut. Jadi seperti itu. Ya. Apa yang Ibu Nilu dapatkan dari percakapan ini? Maksudnya apa yang ingin Ibu Nilu dapatkan dari percakapan ini? Artinya dengan melalui percakapan ini yang tadinya saya mengalami sedikit bingung apa yang harus saya lakukan, tapi dengan melalui percakapan kita pada siang hari ini, Pak, saya akan menemukan apa langkah-langkah selanjutnya yang saya harus lakukan kepada peserta didik saya. Jadi dengan percakapan ini timbul ide-ide baru lah bagaimana penyelesaian terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Oh ya, baiklah Ibu Nilu. Kalau begitu, ya saya sudah tidak sabar lagi ingin ketemu Ibu Nilu dalam sesi berikutnya. Ya mungkin bulan depan atau 3 bulan akan datang untuk mendengarkan cerita Ibu Nilu lebih banyak lagi atau lebih lanjut lagi tentang hasil yang sudah dilakukan. Baik Pak. Ya terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Iya ya.